Bab ad-du'a fi shalat. Bab tentang doa di dalam salat oleh Imam Bukhari rahimahullah. Disebutkan pertama kali hadis dari seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu buah doa yang bisa aku baca, aku baca doa itu di dalam salatku. Doa di dalam salat. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabat Abu Bakar berkata, "Qul," Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Katakan wahai Abu Bakar, atau bacalah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim." Doa ini sudah hafal ibu? Belum? Insyaallah. Atau yang belum nanti bisa dihafalkan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar, dibaca dalam sholat. Kapan, di mana letaknya? Letaknya doa ini adalah di tasyahud akhir sebelum salam. Tasyahud akhir sebelum salam. Kalau sholat subuh, ya berarti di rakaat kedua tasyahud akhirnya. Kalau sholat zuhur berarti di rakaat keempatnya. Sholat asar rakaat keempat tasyahud akhirnya atau tasyahud keduanya berarti. Demikian juga sholat asar. Kalau sholat maghrib berarti rakaat ketiga tasyahud keduanya. Tasyahud yang kedua maksudnya. Kalau sholat maghrib, sholat isya berarti di rakaat keempat di tasyahud yang kedua sebelum salam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi doa ini bukan satu-satunya doa yang dibaca, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud akhir atau di dalam salat. Redaksi bunyi doa sebelum salam itu banyak jumlahnya. Ada doa ini, doa Allahumma inni zalamtu. Ada doa kita diperintahkan agar berlindung kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini diantaranya doa yang kedua. Doa berlindung kepada Allah dari 4 hal ini banyak juga riwayatnya. Redaksinya kadang urutannya ada yang diajukan, ada yang diakhirkan, ada yang berubahnya adzabi jahannam, ada yang adzabin nar. Banyak riwayatnya. Yang jelas doa yang kedua itu isinya kita diperintahkan berlindung dari 4 hal. Pertama dari azab kubur, kemudian azab neraka, fitnah kubur, ya, azab neraka, kemudian berlindung kepada Allah dari fitnah hidup dan mati. Yang keempat berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Seandainya
seseorang dipertemukan oleh Allah dengan masanya Dajjal, tetapi kita berlindung kepada Allah mudah-mudahan tidak dipertemukan dengan masa munculnya Dajjal. Itu yang kedua. Masih ada doa lagi, ada sekitar 6 doa sebelum salam itu diajarkan oleh Rasulullah. Ada doanya diantaranya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar dimasukkan ke dalam surga dan berlindung kepada Engkau dari siksa api neraka. Ada lagi doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku kelak dengan hisab yang ringan, yang mudah. Ada 6 kurang lebih doa sebelum salam itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena doa ini banyak pilihannya, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Falyatakhayyar minad du'a'i ma'ajabu ilaihi fayad'u bihi." Karena doa sebelum salam itu ada banyak, redaksinya tadi sekitar 6 atau lebih. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, silahkan dipilih dari doa itu mana yang paling dia sukai, mana yang dia paling inginkan, maka bacalah doa itu sebelum salam. Jadi kalau kita mau berdoa sebelum salam dengan semua bacaan tadi, ya maka silahkan saja, akan lebih baik. Tetapi kalau kita memilih salah satunya yang menurut kita lebih kita butuhkan, apa seumpamanya kita dalam keadaan banyak berbuat salah, berbuat dosa dan maksiat, banyak berbuat kelalaian, banyak berbuat meninggalkan perintah Allah, maka mungkin kita lebih cocok dengan membaca doa, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kita ingin terlindung dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Seandainya kita dalam kondisi hidup penuh dengan fitnah, maka di dalam sholat lebih cocok kita sebelum salam membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita dibayang-bayangi kehidupan ini dengan kematian, sementara kita khawatir setelah kematian nanti kondisi kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memohon kepada Allah yang tepat sebelum salam dengan membaca apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku kelak dengan hisab yang ringan, yang mudah. Maka silahkan, kata Rasulullah SAW, falyatakhayyar, silahkan memilih minad du'ai ma'ajabu ilaihi, dari doa-doa tersebut yang paling dia inginkan, yang paling dia butuhkan, fayad'u bihi, kemudian dia berdoa dengannya. Ya, tapi Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada termasuk yang ditekankan oleh Rasulullah SAW dari doa yang 6 tadi adalah doa yang berlindung dari 4 hal tadi. Doa berlindung dari 4 hal tadi. Ini redaksinya juga ada yang urutannya berubah-ubah. Kadang Rasulullah SAW menyebutkan diulang a'udzunya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Terkadang a'udzunya dihilangkan, satu saja, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, a'udzunya dihilangkan. Terkadang didahulukan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, bukan azab jahannam dulu. Terkadang didahulukan apa? Al-Masihid Dajjalnya, yang diakhirkan adalah Al-Mahya wal Mamat. Tetapi intinya berlindung dari 4 hal. Doa berlindung dari 4 hal ini dalam sebuah hadis Sahih Muslim, Rasulullah menekankan sampai diceritakan Rasulullah SAW yu'allimuna kama yu'allimu as-surata minal Qur'an. Rasulullah mengajarkan doa kepada kita berlindung dari 4 hal ini
ditekankan oleh Rasulullah seakan-akan Rasulullah mengajarkan kepada kami bacaan-bacaan dari Al-Quran, ayat-ayat dari Al-Quran. Ini menunjukkan Rasulullah menekankan, memerintahkan, menganjurkan para sahabat untuk berdoa, berlindung kepada Allah dari 4 hal tadi. Bahkan ada seorang salaf bernama Tawus bin Kisan. Tawus bin Kisan ini, Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat anaknya sholat, ditanya anaknya, kamu tadi sebelum salam baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, atau tidak membaca? Kalau anaknya ternyata sebelum salam mengatakan tidak membaca doa ini oleh Tawus bin Kisan, disuruh mengulang sholatnya. Disuruh mengulang sholatnya. Nah, ini kata para ulama salah satu bentuk kesungguhan Tawus bin Kisan mengajarkan, mendidik, mengarahkan anaknya untuk menjaga doa ini di dalam sholat. Pada hakikatnya doa ini bukan wajib. Seandainya kita tinggalkan, seandainya tidak kita baca sebelum salam, maka tidak mengurangi, tidak membatalkan sholat kita selama sholat kita terpenuhi rukun dan syaratnya. Kan secara umum Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat seseorang itu dikatakan sah kalau terpenuhi 2 hal, rukun dan syaratnya. Apa syarat sholat? Syarat sholat ada 4. Apa itu Bapak Ibu? Menutup aurat, bersuci tentu sebelumnya, menghadap kiblat, dan sudah masuk waktunya. Ini syarat sahnya sholat. Kalau keempat hal ini terpenuhi, rukun sholat juga dipenuhi. Mulai dari takbiratul ihram, tentu sebelumnya niat takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian ada rukunnya, ada tumakninanya, ada i'tidalnya, dan seterusnya. Kalau syarat dan rukun-rukun itu terpenuhi, maka sesungguhnya sholat orang tersebut dikatakan sah. Maka dari rukun dan syarat sholat tadi tidak termasuk di dalamnya doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Tetapi kenapa Tawus bin Kisan menekankan sampai mengulang, memerintah anaknya untuk mengulang sholat ketika tidak dibaca? Untuk menjelaskan, menunjukkan betapa pentingnya doa ini, betapa berharganya, bergunanya doa ini, berlindung kepada Allah dari empat hal. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu tempat keadaan posisi berdoa ketika sholat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari ini menyebutkan ada 6 tempat ketika kita sholat itu sesungguhnya kita berdoa. Pertama tadi sebelum salam atau tasyahud akhir, setelah membaca at-tahiyat sampai selesai sebelum salam baru baca doa.